Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi transformasi. Jadi di materi sebelumnya kita bahas tentang primitive drawing, di mana kita menggambar di OpenGL, di pemrograman OpenGL kita menggunakan titik koordinat untuk menggambar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang transformasi. Jadi transformasi itu adalah gimana kita membuat satu objek berubah. Jadi berubah, ada translasi, ada rotasi, dan skala. Dan kita juga dapat membuat multi objek nanti menggunakan fungsi transformasi. Jadi materinya ada transformasi, translasi, rotasi, dan skala. Jadi transformasi itu dalam kondisi tertentu kita bisa memodifikasi objek. Jadi dalam kasus-kasus tertentu nanti kita butuh dalam objek itu dimodifikasi. Jadi meliputi translasi. Translasi itu perubahan bentuk, perubahan posisi. Rotasi itu perubahan sudut. Skala itu perubahan ukuran. Jadi posisi, rotasinya, sudutnya, dan ukurannya. Jadi ada 3 fungsi transformasi yang akan kita bahas. Struktur programnya kita ubah. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita pakai seperti ini. Jadi ada 2 fungsi utama, ada 2 fungsi main dan ada fungsi render scene. Jadi di ini render scene ini yang kita panggil di dalam glue display function seperti ini. Jadi sehingga nanti gambarnya bisa kita tampilkan. Nah, tapi di sini mulai dari fungsi transformasi kita bikin satu fungsi baru. Kita bentuk struktur programnya seperti ini. Jadi ada fungsi draw-nya. Jadi fungsi draw ini di mana kita menggambar. Jadi di mana si gambar kita nanti dibuat di sini. Jadi draw quad, contohnya kita menggambar quad. Di sini kita masukkan di dalam gambar itu kan kita awali dengan GL begin dan diakhiri dengan GLN ini ya. Jadi di dalamnya kita memasukkan koordinat di sini. Jadi ada GL begin, terus polanya seperti apa? Contohnya di sini quad, jadi kita bikin 4 vertex di sini dan nanti diakhiri dengan GLN. Nah, ini satu objek gambar. Terus di struktur program selanjutnya itu kita bikin fungsi render di sini. Nah, contoh saya ambil nilainya aja. Jadi fungsi render itu kan kita awali dengan GL clear dan kita akhiri dengan GL flash. Nah, jadi di sini ada GL clear dan GL flash. Nah, tapi di sini kita tidak membuat gambarnya di sini. Kita cukup panggil gambarnya. Jadi contoh di sini saya hapus dulu. Kita panggil gambarnya di sini. Jadi gambar yang kita buat draw quad ini kita panggil di sini. Jadi kita panggil fungsi draw quad di sini. Nanti gambarnya akan ditampilkan di fungsi render ini. Jadi render scene ini kita panggil di fungsi mainnya. Nah, contoh ini saya pakai ortho yang kecil aja, 100. Nah, ini jadi kalau kita panggil ini kita menggambar quad dari fungsi draw quad tadi yang kita panggil fungsi render scene dan nanti gambarnya akan terlihat di output kita. Seperti ini. Nah, contoh kalau kita tidak panggil gambarnya ini ya, kita komen, maka di sini nanti gambarnya juga tidak akan tampil karena belum kita panggil. Terus selanjutnya di fungsi main kita itu kita tambah sama seperti yang sebelumnya, tapi kita tambah satu fungsi baru namanya GL clear color. Ini untuk mewarnai background agar kita memudahkan atau mengganti backgroundnya kita bisa pakai ini. Jadi clear color, contohnya kita pakai putih, jadi
R-nya 1, G-nya 1, B-nya 1 itu jadi warnanya putih dan alfanya 0 sehingga backgroundnya nanti jadi putih. Contoh kalau kita panggil seperti ini, nah ini backgroundnya putih. Nah ini belum saya panggil fungsinya. Jadi contoh kita panggil drawPath di sini. Nah ini ya drawPath, jadi kita gambar buat di gambar kita. Oke, jadi sama sebenarnya fungsi gambar ini kita masukkan vertex-vertexnya. Jadi satu fungsi ini mewakili, tapi dalam satu fungsi ini kita bisa mewakili satu objek gambar. Contoh kalau kita pengen buat gambar primitif lagi, kita tinggal buat aja fungsi baru di sini. Contohnya draw triangle. Triangle di sini. Nah, itu nanti cukup kita panggil di sini draw triangle gitu, kita tentukan vertexnya. Kalau kita pengen buat gambar primitif yang lain, maka nanti kita tinggal panggil di sini gitu. Jadi kita tidak usah menentukan vertex-vertexnya lagi. Dan dengan transformasi nanti kita bisa bikin satu gambar ini menjadi multiple object dengan translasi, rotasi, dan skala. Contoh kita pakai satu gambar primitif aja. Nah, kita mulai dari fungsi transformasi yang pertama, itu translasi. Jadi translasi itu memindahkan objek dalam arah X dan Y dan Z. Caranya dengan melakukan pengurangan dan penambahan nilai koordinat tersebut. Jadi translasi itu mengubah posisi dengan cara menambahkan atau mengurangi nilainya, sehingga nanti dia akan bergeser atau berpindah sesuai dengan nilai yang kita masukkan di dalam koordinat di dalam sumbu X, Y, atau Z-nya itu. Jadi contoh seperti ini. Jadi kalau di outputnya seperti ini jadinya. Jadi kalau gambarnya awalnya di sini, nanti kalau kita translasi di X sebanyak 50, maka dia akan bergeser di X sebanyak 50 dan akan berpindah posisi di sini, bergeser di sumbu X positif di sini. Dan parameternya adalah fungsinya adalah GL translate F, parameternya X, Y, dan Z. Ini jadi contoh, kita panggil GL translate F 50,0,0, maka dia akan bergeser 50 X positif dan akan membuat si gambar itu bergeser ke kanan. Terus ada satu fungsi tambahan lagi, itu namanya push metric dan pop metric di sini. Nah, ini fungsinya untuk mengunci sistem koordinat. Kita coba aja. Jadi kita coba di sini. Nah, di sini jadi di fungsi transformasi itu yang berubah itu adalah seluruh sistem koordinatnya. Jadi seluruh sistem koordinat. Jadi bukan cuma satu gambar, tapi seluruh sistem koordinat. Jadi kalau gambar ini kita lakukan transformasi, maka seluruh sistem koordinat kita akan bergeser ke X50 di sini. Jadi 0,0-nya yang baru nanti akan berpindah di sini. Agar nanti tidak terus berpindah, maka kita perlu melakukan atau kita kunci si sistem koordinatnya. Jadi kita kunci menggunakan push metric dan pop metric di sini. Jadi sehingga gambar yang ada di sini, yang ada di dalamnya push metric dan pop metric itu, kalau kita hanya melakukan transformasi di dalam sini, sehingga sistem koordinat yang berubah yang hanya ada di dalam sini. Yang ada di luar sini, contohnya di bawah atau di setelahnya ini, maka sistem koordinatnya tidak akan berubah. Nah, contoh ini fungsi translasi tadi. Jadi kita buat objek baru, translate F, dan kita panggil drawPath ya. Nah, jadi gambar yang pertama seperti ini, kita translasi, nanti dia akan berpindah seperti ini, dan koordinatnya nanti berubah di sini kalau kita lakukan translasi. Tapi saya akan jelaskan tentang penggunaan push metric dan pop metric ini. Nah, contoh di sini kita gambar objek ini di setelahnya gitu. Jadi kan kita yang merah ini kan koordinatnya pakai yang ini, pakai yang sebelumnya. Kalau yang biru itu yang sudah kita transformasi. Contoh kita tidak panggil dulu. Nah, di sini
fungsi gambar kita itu yang sudah kita transformasi jadi seperti ini. Yang sebelumnya itu tidak tergambar. Nah, jadi contoh kalau kita masukkan draw quad-nya ini di setelahnya ini, maka nanti dia akan mengikuti sistem koordinat ini. Tapi kalau kita pop metric dan post metric, contoh kita pindah dulu aja. Nah, ini contoh kalau kita tidak lakukan post metric pop metric, ya, maka nanti gambarnya jadinya seperti ini. Oh, malah hilang ini. Jadi posisi X dan 0,0-nya nanti berubah di sini. Tapi kalau kita lakukan penguncian koordinat, jadi kita hilangkan post metric, kita masukkan post metric dan pop metric, maka nanti gambarnya yang berubah hanya yang ada di dalam sini. Jadi yang di dalam post metric dan pop metric seperti ini yang di luarnya, yang draw quad yang di luarnya tadi. Nah, gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Terus selanjutnya ada transformasi rotasi. Jadi rotasi itu kita putar objek kita itu menggunakan koordinat di titik referensi X, Y, atau Z dan dengan sudut tertentu. Jadi parameternya adalah sudut X, Y, dan Z. Jadi kalau kita pakai sumbu Z sebagai referensi, maka dia akan berputar ke kanan atau ke kiri. Ke X dan ke Y-nya akan berubah sudutnya. Contoh di sini kita ubah GL rotate F 60 0 0 1, maka di sini pakai referensi Z dan kita putar jadi X dan Y-nya yang setelah rotasi nanti akan jadi seperti ini. Di X aksen dan Y aksen, sehingga gambarnya nanti akan kelihatan seperti ini. Kita coba. Rotate F. Nah, ini jadi yang merah. Yang merah ini adalah objek yang sebelum dirotasi, dan ini yang sudah dirotasi. Jadi X dan Y-nya jadi seperti ini. Jadi berpindah 60 derajat. Nih kalau yang awal kan X-nya ke Y-nya atas bawah, X-nya kanan kiri. Kalau ini miring 60 derajat, sehingga objeknya nanti tergambar seperti ini. Yang selanjutnya itu adalah transformasi skala. Jadi skala itu berubah bentuk, merubah ukuran dengan cara mengkalikan koordinat X, Y, dan Z-nya. Jadi dikali dengan bilangan skalar. Contohnya di sini kalau kita ubah X dan Y di sini, di sini contohnya yang awal objeknya seperti ini, terus kita kalikan bilangan skalar di Y-nya sebanyak 2. Jadi kalau pengen objeknya tidak berubah ukuran, kita kasih nilai 1. Karena kalau perkalian itu kalau kita kasih nilai 0, hasilnya akan 0. Jadi kita kasih nilai 1, yang X, yang Y-nya 2, yang Z-nya 1, sehingga objeknya berubah seperti ini. Nah, contoh kita masukkan di sini. Ini GL scale F. Ini 1, X-nya, Y-nya 2, Z-nya 1. Kalau kita jalankan, nah ini jadi yang objek yang belum transformasi itu merah ini. Kalau yang sudah di skala, nanti dia bertambah Y-nya sebanyak 2 kali lipat, jadi seperti ini. Jadi memanjang ke atas, memanjang di sumbu Y seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, biar lebih kelihatan kita lakukan translasi, jadi biar objeknya independen ini ya, GL translate 50,0,0,0. Nah, jadi objeknya yang satu di sini, yang satu
ditranslasi terus diskala. Jadi transformasi itu kita bisa lakukan banyak transformasi. Jadi ditranslasi di skala bisa, ditranslasi di rotasi bisa, dengan memanggil di dalamnya postmetric dan popmetric seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk transformasinya. Jadi kita kita buat gambarnya, terus kita masukkan di render scene di sini, dan jangan lupa kalau kita lakukan transformasi itu harus di dalamnya postmetric dan popmetric agar sistem koordinat, karena transformasi itu yang berubah sistem koordinatnya. Jadi contoh di sini ya, jadi yang berubah itu seluruh sistem koordinat, sehingga agar kita tidak bingung di titik referensi 0,0-nya, kita kasih postmetric dan popmetric agar dia terkunci sistem koordinatnya. Dan kalau kita pengen gambar lagi, kita gambar lagi dan kita lakukan transformasi, contohnya kita postmetric dan popmetric lagi. Jadi di sini scale F, terus di sini cuma translate F gitu ya contohnya. Dan kita warnai dia itu green. Nah, jadi objek yang merah itu yang belum kita transformasi, yang biru yang kita transformasi skala, yang itu yang kita transformasi translasi. Kalau kita hilangkan contohnya ya postmetric dan popmetricnya, nanti dia akan kacau gambarnya. Nah, ini jadi tidak sesuai dengan harapan yang ingin kita masukkan gitu. Karena referensi nilai 0,0-nya sudah berubah, sehingga gambarnya juga berubah. Jadi nanti dia akan ngikutin transformasi yang pertama, terus ditransformasi yang kedua, dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita lakukan postmetric dan popmetric seperti ini, kita bisa menentukan per objek itu lebih mudah karena 0,0-nya tetap. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba untuk transformasi. Nanti setelah transformasi kita lanjut tentang animasi, tentang materi animasi. Jadi kita gunakan dasar transformasi sebagai dasar dari animasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.